Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai akses control list, yang mana untuk akses control list itu merupakan bab terakhir dari pembahasan Cisco kali ini. Nah, yang mana untuk pengertian dari akses control list sendiri, yaitu daftar aturan yang menentukan pengguna atau sistem mana yang diizinkan atau ditolak aksesnya ke sumber daya tertentu, atau bisa juga disebut dengan firewall, semacam firewall seperti itu. Nah, teman-teman, untuk mengkonfigurasi pada akses control list di sini, teman-teman siapkan 2 router, kemudian tambahkan 2 switch, lalu tambahkan 6 PC pada switch yang pertama, dan 3 server di switch yang kedua. Kemudian hubungkan Nah, di sini untuk di kabel yang terhubung ke routernya, saya akan beri IP 10, 10, 1, 24, dan yang di sininya 10, 10, 2/4. Untuk IP address pada servernya yaitu 192.168.0/24. Nah, di sini untuk isinya saya akan buat menjadi 3 pilan. Ini kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, untuk IP di pilan 10 yaitu 192.168.10/4, pilan 20-nya 92.168.20/4, dan di pilan 30-nya Nah, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu di switch-nya. Teman-teman terangkan terlebih dahulu untuk switch-nya 01, kemudian switch port mode terang, exit, kemudian kita buat pilan 10, pilan 20, kemudian pilan 30. Setelah itu kita mode akseskan terlebih dahulu untuk setiap pilannya. Interface range FA02-3, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses
akses VLAN 10. Untuk yang VLAN 20 dan 30-nya juga sama, kita mode akseskan terlebih dahulu. 5. Mode akses, kemudian agar lebih cepat teman-teman bisa pencet yang tanda panah ke atas atau ke bawah. Setelah itu kita masuk downkan terlebih dahulu untuk routernya. Interface range FA00 sampai 1, masuk down, exit, kemudian kita beri IP dulu untuk setiap interface-nya. Interface FA01, IP address 192.168.10.1, kemudian 255.255.255. Setelah itu kita buat sub interface-nya. Interface FA01 10, kemudian encapsulation .1q 10, IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255. Untuk yang VLAN 20 dan 30-nya juga sama, kita buat sub interface-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat IP DHCP servernya. Setelah itu kita buat IP DHCP. IP DHCP pool VLAN 10, kemudian network 192.168.10.0, kemudian 255.255.255.0, lalu di default routernya 192.168.10.1. Setelah itu DNS-nya 888. Untuk yang VLAN 20 30-nya juga sama, kita beri dulu IP DHCP.
Nah, sudah ya teman-teman. Lalu setelah itu kita request IP address pada setiap PC-nya. Berhasil ya teman-teman. Untuk PC-PC selanjutnya juga sama, kita request IP address-nya terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kita mengkonfigurasi untuk di bagian kirinya, selanjutnya kita akan konfigurasi yang di sebelah kanannya. Ini kita aktifkan terlebih dahulu untuk routernya. Setelah itu kita beri IP address. Setelah itu kita masukkan IP address pada setiap interface-nya. Lalu kita buat IP DHCP servernya. IP DHCP server. Network 192.168.1.1.0, kemudian 255.255.0, lalu default routernya 192.168.1.1, lalu DNS-nya 8888. Kemudian kita terangkan terlebih dahulu untuk di switch yang keduanya. Setelah itu kita request IP address di servernya. Request IP. Berhasil ya teman-teman. Setelah tadi kita mengkonfigurasinya, kita coba untuk mengirimkan paket dari server ke server. Sukses. Lalu kita coba untuk kirimkan paket dari PC ke server. Nah, ini masih pilot ya teman-teman, karena di sini kita belum mengkonfigurasi untuk routingnya. Ini kita konfigurasi dulu untuk routingnya.
OSPF 1, kemudian masukkan networknya 92.168, lalu cut bridge-nya area 0. Kemudian yang pilihan 20-nya juga pilihan 30, dan yang terhubung ke routernya. Untuk router yang keduanya juga kita konfigurasi dulu untuk routingnya. Kemudian network 192.168.0.0.0.255 area. Lalu kita cek to show IP route. Ini sudah ada untuk O, yaitu artinya untuk O itu OSPF. Kita lihat di router yang pertama, to show IP route. Di sini juga sudah ada untuk yang OSPF-nya. Kita coba ping dari server kedua menggunakan command prompt ping 192.168.10.2. Apply. Berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk akses control list-nya. Di sini kita akan membuat contoh kasus, yaitu memblokir VLAN 30 ke server. Karena di sini kan yang mau diblokirnya itu di server, jadi di sini kita konfigurasinya di router kedua. Access list, lalu tanda tanya. Nah, access list itu dibagi menjadi dua. Ada yang standar dan ada juga yang extended. Di sini kita akan gunakan yang standar saja. Tanda tanya lagi. Di sini juga ada pilihan, ada 3 pilihan, yaitu deny, permit, dan remix. Yang mana kalau untuk di Cisco sendiri yang banyak digunakan yaitu deny dan permit. Di sini kita akan gunakan yang deny. Itu tanda tanya lagi. Di sini kita bisa menggunakan yang ABCD atau yang any dan host. Nah, kalau kita menggunakan host, teman-teman ketikkan host, lalu kalau untuk host itu digunakan hanya untuk satu device, hanya untuk
Kalau untuk host sendiri hanya digunakan untuk satu device, misalkan di sini kita akan memblokir PC 12. Nah, di sini teman-teman ketikkan IP address PC 12 tersebut. Misalkan di sini 192.168.30.3. Seperti ini teman-teman, jika teman-teman ingin memblokir untuk PC 12. Namun kan di sini kita akan memblokir untuk VLAN 30-nya. Jadi teman-teman di sini kita ketikkan IP-nya 192.168.30.0. Lalu tanda tanya lagi. Masukkan file cartridge-nya. 55. Setelah itu kita cek do show access. Di sini sudah ada untuk akses listnya, yaitu 192.168.30.0. Selanjutnya kita akan buat lagi akses listnya. Tanya lagi. Sini kita akan gunakan yang permit. Tanya lagi. Kemudian di sini saya akan pilih yang ini. Kemudian do show access. Ini sudah ada dua untuk akses listnya. Selanjutnya kita buat IP akses grupnya di router yang kedua. IP akses. Maaf teman-teman, masuk terlebih dahulu ke interface FA01, kemudian IP akses group, tanda tanya. Nah, karena di sini kita pakai yang standar, jadi di sini saya akan pilih satu saja, lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada pilihan in atau out. Yang mana untuk in itu dari FA00 ke router, sedangkan yang out itu dari FA01 ke router. Mungkin itu teman-teman seperti itu. Di sini saya akan pilih yang out, enter. Lalu kita coba kirimkan paket dari server ke VLAN 30. Pilot. Coba lagi. Pilot. Kita coba kirimkan paket dari server ke VLAN 20. Sukses. VLAN 10 sukses juga. Nah, di sini berarti untuk VLAN 30 memang diblokir dari server karena tadi kita sudah membuat IP akses grupnya. Karena tadi kita sudah membuat IP akses grup yang out. Lalu kita coba untuk hapus
IP access groupnya. IP access group. Di sini kita lihat untuk akses listnya do show access. Nah, di sini untuk yang deny sudah ada satu match, yang mana tadi sudah mengirimkan satu kali. Untuk yang 20 permit ini sudah 2 match. Lalu di sini kita coba lagi untuk kirimkan paket dari server VLAN 30. Sukses, karena tadi kita sudah menghapus untuk IP access groupnya. Kemudian kita coba untuk membuat akses group di interface FA00. IP access group 1 in, karena di sini kita memblokirnya, jadi antara VLAN 30 dan server tidak bisa saling terhubung. Kita coba hapus lagi untuk IP access groupnya. Kita kirim paket lagi, apakah berhasil? Sukses ya teman-teman. Di sini teman-teman ketikkan do show run. Di sini ada access list, teman-teman kopikan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke router pertama. Kita paste di sini. Lalu enter. Lalu kita cek dan mengetikkan do show access. Kemudian kita buat IP access groupnya di interface FA01 30. IP access group 1 in. Kita coba kirimkan paket dari VLAN 30 ke server pilot ya teman-teman. Kita coba lagi pilot. Setelah itu kita cek do show access. Di sini sudah ada 2 kali pengiriman paket atau 2 match. Di sini kita hapus untuk akses grupnya. Di sini teman-teman ketikkan no IP access group 1 in. Kemudian kita lihat apakah bisa mengirimkan paket dari VLAN ke server. Sukses ya. Selanjutnya kita akan mencoba contoh kasus, yaitu memblokir komputer 2 ke server.
Sini teman-teman ketikkan access list 1. Saya akan pakai yang deny, kemudian host itu 192.168.10.3, enter. Kemudian do show access. Sini sudah ada 3 ya teman-teman untuk penggunaan akses listnya. Di sini kita coba kirimkan paket dari komputer kedua ke servernya. Sukses. So akses. Jadi di sini untuk mesh-nya itu tidak masuk ke yang 30 tapi masuk ke 20 karena tadi kan di sini masih 8 untuk mesh-nya. Sekarang sudah 9. Berarti yang tadi paket kita kirim dari komputer 2 ke server itu masuk ke yang 20. Karena untuk penghitungan access list itu dihitung dari atas ke bawah. Sini kita coba untuk hapus yang 30-nya. Teman-teman ketikkan IP terlebih dahulu. IP access list standar 1, kemudian 30. Setelah itu do show access. Nah, sekarang untuk yang 30-nya sudah terhapus. Di sini kita coba untuk menggantinya menjadi 11. Deny host 192.168.10. Maaf, 10.3, lalu do show access. Sini jadi 10.11 ya, kemudian 20. Lalu kita coba kirimkan paket dari komputer kedua ke servernya. Lalu di sini kita coba lihat do show access. Nah, sini sekarang untuk mesh-nya masuk ke yang 11. Karena itu tadi alasannya untuk Cisco penghitungannya itu dimulai dari atas ke bawah. Nah, itu mungkin teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.